Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi dengan judul aliran-aliran pendidikan. Dengan anggota 1. Nur Afifah, NIM 120142139. Yang kedua, Anissa Eka Agustin dengan NIM 12014214046. Yang ketiga, Rahmawati dengan NIM 12014211072. Materi yang pertama yaitu pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan. Yang dimaksudkan dengan diskusi yang berkepanjangan yaitu pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran pendidikan itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan pendidikan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Next. Yang pertama, aliran pendidikan klasik, yaitu pemikiran pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya. Pada aliran pendidikan klasik ini meliputi, bisa next. Next slide. Nah, aliran pendidikan klasik dibagi menjadi 4, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme, yaitu di mana pendidikan sangat penting karena pendidik dapat menawarkan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang akan mereka terima sebagai pengalaman. Yang kedua, aliran nativisme, di mana manusia akan mengembangkan sifat-sifat positif dan negatif yang dibawa sejak lahir. Lalu yang ketiga, aliran naturalisme. Pada aliran ini, anak dilahirkan dengan sifat, bakat, minat, kemampuan, watak, dan ciri khas lainnya. Lalu yang keempat, aliran konvergensi. Pada aliran ini, naluriya untuk berbicara seolah-olah 2 garis berpotongan pada suatu titik. Contohnya seperti pada anak-anak manusia, ada pembawaan untuk berbicara seakan-akan 2 garis yang menunjuk ke suatu titik pertemuan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern meliputi next. Yang pertama ada progresivisme, yaitu gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child center sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher center atau bahan pengajaran subject center. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Yang kedua ada esensialisme. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu.
Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Yang ketiga ada rekonstruksionalisme, yaitu memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Kemudian ada perennialisme, yaitu gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dari nilai-nilai tersebut. Tujuan dari pendidikan ini adalah diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang terakhir ada idealisme, yaitu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Tujuan dari pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal. Tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Next. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Next. Perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932. Lembaga ini didirikan dengan tujuan pendidikan taman siswa sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dikatakan suatu gerakan budaya. Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan falsafah dalam bahasa Jawanya, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah menyemangati, dan mengiringi di belakang sambil memberi kekuatan. Kemudian ada ruang pendidik INS Kayu Tanam atau Indonesia Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Sekolah ini berdiri pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan di INS Kayu Tanam pada saat itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Karena pendidikan ini membimbing peserta didik kepada bakat yang dimilikinya. Pendidikan ini dikenal dengan sekolah ahli tukang. Hal ini dikarenakan lulusan dari sekolah ini memiliki kemampuan untuk berkarya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari yang telah kami sampaikan yaitu pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran atau gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut memengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, terdapat 2 jenis aliran pendidikan, yaitu aliran klasik dan modern. Aliran klasik diantaranya terdapat aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sedangkan untuk aliran modern terdapat progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan yang terakhir idealisme. Di Indonesia sendiri terdapat 2 aliran pokok pendidikan, yaitu Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran tersebut dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.